balik lagi ke channel PT Nusantara Tridaya Inovasi. Kali ini bersama saya, Fajar Abdul Latif. Kita akan membahas suatu produk dari brand Yeeling, yaitu Yeeling Meeting i600, yaitu berupa kamera ataupun endpoint untuk video conference. Penasaran apa aja kelengkapan dan juga seperti apa barangnya? Langsung saja check this out. Nah, ini dia barang-barangnya nih. Ini dia yang namanya Meeting i600. Sebenarnya sebelumnya apakah sudah ada yang tahu Meeting i600 ini kegunaannya apa dan difungsikan sebagai apa? Nah, kayaknya kalau masih pada belum tahu, saya jelasin dulu deh biar enak. Yeeling Meeting i600 ini merupakan endpoint untuk video conference. Bedanya apa dengan kamera yang biasa digunakan untuk kalian video conference? Kalau kalian kan sekarang pasti pakainya itu untuk yang kalau nggak salah kamera handphone, yang kedua laptop. Apa sih bedanya dengan endpoint atau Yeeling Meeting i600 ini? Yeeling Meeting i600 ini perangkatnya sudah bisa langsung video conference tanpa memerlukan laptop lagi. Di dalam perangkat ini sudah ada sistemnya sendiri, jadi langsung bisa komunikasi langsung ke yang kita tuju. Tentu saja yang kita tuju itu juga harus berupa endpoint ataupun server yang digunakan atau yang akan dituju dari Yeeling Meeting i600 ini. Dilengkapi dengan dual kamera, yang satu yaitu ultra wide kamera dengan 20 megapiksel dan yang satunya lagi PTZ kamera dengan 10 megapiksel. Tentu saja Yeeling Meeting i600 ini bisa digunakan untuk pengganti kamera laptop Anda, yaitu dengan tambahan lagi satu perangkat namanya Yeeling VCH51, merupakan dongle dalam, ya gampangnya sih dongle. Itu digunakan di Yeeling Meeting i600 ini agar Yeeling Meeting i600 ini bisa digunakan sebagai kamera laptop teman-teman semua. Oke, itu singkatnya. Lanjut lagi, apa aja sih kelengkapan dari Yeeling Meeting i600 ini? Yang pertama ada bracket. Bracket ini bisa digunakan untuk di atas TV ataupun di bawah TV. Yang kedua ada power supply untuk menghidupkan Yeeling Meeting i600 tentunya. Yang kedua ada 2 kali HDMI 1,5 meter. Ini digunakan untuk teman-teman kalau ingin gunain Yeeling Meeting i600 ini ke 2 TV, tentu saja bisa. Oke, lanjut. Yang terakhir yaitu remote. Sebenarnya remote ini sih nggak terlalu kepake ya, karena Yeeling Meeting i ini sudah dilengkapi dengan AI kamera, bisa untuk speaker tracking, jadi langsung kalau ada yang berbicara langsung menuju ke peserta atau yang pembicara tersebut. Itu saja untuk review singkat untuk fiturnya ya. Lanjut ke berikutnya yaitu fitur lengkapnya apa aja. Penasaran? Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke fitur lengkapnya. Apa aja sih fitur lengkap dari Yeeling Meeting 600 ini? Yang pertama yang sudah bisa kalian lihat, dia dual kamera. Yang satu yaitu ultra wide kamera yang dilengkapi dengan 20 megapiksel dan yang satu lagi PTZ kamera dengan 8 megapiksel. Dengan 10 kali hybrid zoom, 3,5 kali optical zoom dan juga 3 kali digital zoom. Tidak hanya itu, kamera yang ultra wide kamera ini sudut pandangnya atau field of view-nya yaitu 133 derajat. Tentu saja ultra wide, yaitu lebar banget. Dan yang satunya itu PTZ kamera yang dilengkapi dengan 90 derajat sudut pandang atau field of view-nya. Tidak hanya itu saja, kamera ini support dengan resolusi 4K dibandingkan dengan yang Full HD. Tentu saja yang 4K ini kualitasnya lebih jernih dan kepadatan dari gambarnya lebih rapat banget. Di belakangnya atau di portnya apa aja sih yang perlu kita bahas di sini? Oke, kita lihat di sini di paling kiri itu ada port internet. Port internet yang di sebelahnya lagi ada 2 kali HDMI. 2 kali HDMI ini bisa digunakan kalau teman-teman semua ingin menggunakan dual monitor. Lalu di sampingnya ada line in dan juga line out 3,5 mm. Digunakan kalau teman-teman ingin menggunakan
Yearling Meeting i600 ini mikrofon dan juga speakernya ingin terhubung dengan mikrofon dan speaker ruangan. Kalau misalkan di aula kan besar banget tuh, bisa terintegrasi dengan audio system. Lanjutnya lagi ada VC Hub atau phone. Port ini digunakan untuk mikrofon dan speaker tambahan dari Yearling Meeting i600 sendiri. Bisa digunakan untuk Yearling CP960, mikrofon dan speaker dari Yearling, ataupun bisa digunakan untuk dongle VCH51 yang saya bahas sebelumnya tadi, yang bisa digunakan untuk laptop, itu nanti terhubungnya ke port yang VCH atau phone ini. Lanjut di sebelah kanannya itu ada DC 48 volt, itu untuk powernya, dan juga ada tombol reset jikalau teman-teman semua salah dalam settingan yang menyebabkan Yearling Meeting i600 ini tidak bisa beroperasi seperti biasanya. Oke, di bagian kanan dan juga kirinya itu dilengkapi dengan mikrofon yang sudah tertanam, yaitu 8 array mikrofon, dan juga sudah ada speaker Harman Kardon. Oke, jikalau ingin digunakan ke laptop, teman-teman harus menyediakan satu alat dari Yearling, yaitu Yearling VCH51. Nah, di sini saya sudah siapkan nih Yearling VCH51-nya. Seperti apa sih alatnya? Bentuknya seperti apa sih? Nah, alatnya itu seperti ini. Kotak kecil yang di ujung satunya ada HDMI dan juga ada Type-C. Dan yang satunya ada buat ke Yearling Meeting i-nya. Nah, di Type-C ini kalau teman-teman laptopnya sudah support Type-C, teman-teman cuma perlu satu kabel untuk sharing presentasi dan juga untuk menangkap mikrofon dan juga speaker dan kamera dari Yearling Meeting i600. Kalau teman-teman laptopnya masih belum Type-C ya, bisa menggunakan Type-C itu USB biasa, tetapi teman-teman harus menggunakan satu lagi kabel HDMI. Beda dengan tadi, kalau teman-teman sudah punya port USB-C, teman-teman cuma perlu USB-C saja, nggak perlu pakai HDMI-nya. Oke. Lalu dari Yearling Meeting i600 ini, dia sudah support untuk AI, sudah ada AI tracking-nya, yaitu sudah ada intelijen buatan yang dari Yearling yang digunakan untuk speaker tracking dan juga auto framing. Jadi kalau teman-teman tuh ruangannya dari sedang kecil ke sedang gitu ya, teman-teman bisa menggunakan fitur AI trackingnya. Jadi kalau ada peserta yang berbicara, otomatis Yearling Meeting i600 ini sudah akan menuju ke pembicara tersebut. Dan kalau ada pembicara lain, otomatis pindah ke pembicara yang berbicara sekarang. Dan kalau teman-teman menonaktifkan auto trackingnya, teman-teman masih bisa menggunakan manual, yaitu dengan remote-nya. Oke, lalu apa lagi ya? Oh iya, auto framing. Kalau tadi kan auto tracking ya, apa sih bedanya auto tracking dengan auto framing? Kalau auto tracking itu yang berbicara sekarang akan tersorot kamera. Kalau yang auto framing, jika di dalam satu view ini itu ada satu orang, maka otomatis kameranya akan mengecilkan bidang pandangnya ke satu orang tersebut. Jika ada 2-3 orang yang di samping kiri dan kanan, ada lagi yang masuk, nanti otomatis bidang pandangnya itu akan melebar. Seperti itu pengertian dari auto framing. Dan jika Yearling Meeting i600 ini dioperasikan sebagai endpoint, Yearling Meeting i600 ini sudah dilengkapi dengan 30% paket loss dari Yearling. Jadi kalau misalkan di internet teman-teman itu lagi jelek banget nih, tetapi nggak jelek-jelek banget ya. Kalau jelek banget mah itu juga semua alat juga nggak bisa. Kalau dari Yearling Meeting i600 ini dia sudah bisa mereduce paket loss hingga 30%. Jadi kalau bandwidth teman-teman itu lagi jelek dan gambar yang dikirim itu lossnya kurang dari 30%, maka Yearling Meeting i600 ini masih bisa mengirim gambarnya dengan full seperti itu. Dan juga dilengkapi dengan kompresi H265. Nah, ini nih yang keunggulan dari Yearling Meeting i600 ini yang membuat bandwidth teman-teman nggak boros. Ya, H265 ini berbeda dengan kompresi H264 sebelumnya. Kalau H264 itu kita ingin resolusi Full HD atau 1080 fps
itu kita harus menggunakan bandwidth sekitar 1,5 sampai 2 MB. Kalau H265 kita hanya perlu 1 MB saja sudah bisa mendapatkan Full HD seperti itu. Kalau untuk 720 ya kurang lebih dari 500 sampai 728 kalau saya tidak salah, seperti itu. Oke. Mungkin itu saja fitur-fitur lengkap dari Yeeling Meeting i600 ini. Nah, tadi kan kita sudah yang pertama mengetahui tentang apa aja perangkat-perangkat dari Meeting i600 ini. Yang kedua, kita sudah mengetahui tentang fitur-fitur lengkap dari Yeeling Meeting i600 ini. Nah, yang ketiga ini kita akan menuju ke sistem dari Yeeling Meeting i600 ini. Perlu kalian tahu, Yeeling Meeting i600 ini merupakan perangkat dengan mode hybrid video conference. Jadi, kalian bisa gunakan sebagai endpoint video conference, maupun yang kedua bisa kalian gunakan sebagai pengganti kamera dan juga mikrofon dan speaker laptop kalian kalau ingin digunakan ke Zoom maupun Microsoft Teams maupun ke Cisco Webex, seperti itu. Oke, kita lanjut ke sistemnya. Di sini di menu Yeeling Meeting i600 ini kita kupas dulu tentang mode H323 atau endpointnya dulu ya. Nah, di bagian pojok kiri atas itu ada namanya Yeeling Meeting i600. Teman-teman semua bisa ganti namanya ke perusahaan kalian ataupun nama semua kalian, misalkan nama ruang meeting juga bisa. Yang kedua itu ada LAN. Karena perangkat H323 atau endpoint ini melakukan panggilannya dengan cara panggilan melalui IP atau alamat IP, teman-teman sudah disediakan info dari IP yang disetting di perangkat ini. Yang kedua yaitu ada tanggal dan juga jam. Itu bisa mempermudah teman-teman untuk melihat jam. Lalu ada fitur dial, presentation dan juga more atau fitur lanjutan. Di bagian dial ini kalian bisa gunakan untuk melakukan panggilan video conference dengan cara kalian memasukkan IP dari lawan bicara yang akan kalian tuju. Lalu jika sudah selesai memasukkan alamat IP-nya, teman-teman bisa melakukan panggilan dengan menekan tombol video maupun audio ataupun telepon kalau kalian ingin melakukan panggilan audio saja. Lanjut ke menu directory. Di menu directory ini seperti namanya, kalian bisa menyimpan alamat IP atau alamat tujuan kalian kalau kalian sudah mengetahui alamatnya. Jadi nanti kalau kalian ingin melakukan meeting lagi, kalian tanpa perlu repot-repot memasukkan IP address-nya, tetapi kalian tinggal masuk ke menu directory, lalu ke menu lokal, dan nanti akan muncul kontak yang sudah kalian simpan. Oke, itu aja. Lanjut ke bagian presentasi. Dari Yeeling Meeting i600 ini menyediakan 4 cara untuk melakukan presentasi. Yang pertama yaitu wire presentasi atau presentasi menggunakan kabel. Kabel yang digunakan yaitu kabel HDMI. Yang kedua yaitu wireless presentation port. Wireless presentation port ini seperti namanya, melakukan presentasi menggunakan wireless. Untuk device-nya yaitu wireless presentation port, itu yang dicolokkan ke laptop. Itu tinggal colokkan ke laptop lalu tekan tombol tengahnya sekali klik, sudah otomatis melakukan presentasi. Lalu yang ketiga yaitu AirPlay. Kalau handphone kalian itu iPhone, kalian bisa melakukan presentasi menggunakan fitur AirPlay dari iPhone kalian. Lanjut yang keempat yaitu Miracast. Bukan cuma di iPhone, dari Yeeling Meeting i600 ini juga support kalau kalian ingin melakukan presentasi dari Android. Nah, kalau Android dari Yeeling Meeting i600 ini menggunakan fitur dari Miracast-nya. Oke. Lalu ke bagian more dan juga fitur dari kameranya. Oke, kita lihat fitur dari kameranya. Wah, tambah blow up tuh. Wah, auto trackingnya udah jalan sendiri tuh. Nah, fitur dari kamera ini yang pertama yaitu jelas ada beauty kamera dari kameranya. Jadi, wah, muka saya sama kulit saya tambah glow up nih tanpa perlu makeup atau apa.
Oke, yang kedua yaitu ultra wide kamera. Kamera yang satunya itu 20 megapiksel dengan sudut pandang 133 FOV, dan yang satunya yaitu PTZ kamera dengan sudut pandang 90 derajat dan 8 megapiksel lensanya. Lalu yang ketiga yaitu ada fitur dari AI speaker tracking, itu digunakan untuk Yelling Meeting AI sebagai speaker tracking. Jadi sudah otomatis kalau ada pembicara yang lagi berbicara, otomatis akan menyorot ke pembicara tersebut. Dan yang kedua yaitu ada auto framing, itu digunakan untuk kalau ada 2 atau 3 orang yang akan masuk, nanti sudah otomatis akan masuk, akan memperlebar sudut pandangnya. Itu bisa kita setting di tracking mode. Lalu ada off, auto framing, dan speaker tracking, itu kita bisa setting sendiri seperti itu. Oke, di bagian more itu ada file manager. File manager ini fungsinya kalau kita sudah melakukan recording saat melakukan panggilan video, kita bisa melihatnya di sini. Nah, gimana recordingnya? Teman-teman tinggal hubungkan flash disk ke perangkat Yelling Meeting AI 600 ini, lalu otomatis teman-teman akan muncul tombol record di layar. Teman-teman tinggal tekan record dan otomatis teman-teman sudah merekam panggilan video conference itu, dan akan muncul di bagian file manager ini. Oke, itu aja sistem dari Yelling Meeting AI 600 ini yang digunakan sebagai H323 atau endpoint yang bisa melakukan video conference tanpa memerlukan laptop atau PC lagi. Jadi teman-teman kalau ingin melakukan video conference tinggal call ke alamat IP tujuan aja, nanti sudah otomatis bisa melakukan video conference. Nah, kan ini kan kameranya kan bagus, mikrofon dan speakernya juga bagus. Gimana sih kalau kita ingin kameranya itu kita pakai di laptop saat Zoom atau Cisco atau Webex atau Microsoft Teams, bisa nggak ya? Kan kita bisa tambah ganteng atau tambah cantik, tambah glow up lah kalau pakai kamera ini kan? Tentu saja bisa. Gimana caranya? Lanjut. Oke, sekarang kita sudah setting Yelling Meeting AI 600-nya sebagai USB mode. Sekarang kita akan tes kamera dan speaker dan juga mikrofonnya, kita akan tes menggunakan aplikasi dari Zoom. Oke, kita langsung saja. Ini dia aplikasinya. Nah, di bagian Zoom ini, di bagian bawahnya kan ada settingan video tuh. Nah, videonya dihidupkan. Dan di bagian atas itu ada panah atas, kita bisa pilih. Kita bisa pilih sebagai Yelling Meeting AI. Lalu di bagian audio kita juga bisa setting audionya ke Yelling Meeting AI seperti itu. Nah, simple banget kan caranya, dan kita sudah bisa pakai kamera dan juga speaker dan juga mikrofonnya. Tambah blow up. Oke, itu saja, sangat simple banget. Kalau digunakan sebagai USB mode, tinggal kita pilih aja kamera dan juga mikrofon speakernya, kita akan arahin kemana, dan otomatis sudah bisa digunakan. Oke, itu review dari kita untuk peralatan Yelling Meeting AI tadi. Sampai jumpa di review selanjutnya.